Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Masjid Jami Tua yang ada di Kota Palopo. Berikut penjelasannya. Jadi, Masjid Jami Tua Palopo merupakan masjid peninggalan Kerajaan Luwu yang berlokasi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan oleh Raja Luwu yang bernama Datuk Payung Luwu Pati Pasaung Toam Panangi Sultan Abdullah Matinroe pada tahun 1604 Masehi. Masjid yang memiliki luas 5 meter persegi ini diberi nama tua karena usianya yang sudah tua. Sedangkan nama Palopo diambil dari kata dalam bahasa Bugis dan Luwu yang memiliki dua arti, yaitu pertama, penganan yang terbuat dari campuran nasi ketan dan air gula. Kedua, memasukkan pasak dalam lubang tiang bangunan. Kedua makna ini memiliki relasi dengan proses pembangunan Masjid Tua Palopo. Adapun bangunan masjid terletak di tepi jalan, tepatnya di sudut perempatan jalan. Tidak jauh dari masjid ini berdiri Istana Raja Luwu. Dena Masjid Tua Palopo berbentuk bujur sangkar. Masjid menghadap ke timur, pintu masuk diapit oleh 6 buah jendela dengan ukuran lebar 85 cm dengan tinggi 117 cm. Nah, adapun unsurnya yang sangat unik, ada 4 unsur penting yang bersebati melekat dalam konstruksi masjid tua ini, yaitu unsur lokal Bugis, Jawa, Hindu, dan Islam. Pertama, unsur lokal Bugis. Unsur ini terlihat pada struktur bangunan masjid secara keseluruhan yang terdiri dari 3 susun yang mengikuti konsep rumah panggung. Kedua, unsur Jawa. Unsur ini terlihat pada bagian atap yang dipengaruhi oleh atap rumah joglo Jawa yang berbentuk piramida bertumpuk 3 atau sering disebut tajuk. Ketiga, unsur Hindu. Unsur ini terlihat pada dena masjid yang berbentuk segi 4 yang dipengaruhi oleh konstruksi candi. Pada dinding bagian bawah terdapat hiasan bunga lotus mirip dengan hiasan di Candi Borobudur. Keempat, unsur Islam. Unsur ini terlihat pada jendela masjid, yaitu terdapat 5 terali besi yang berbentuk tegak yang melambangkan jumlah salat wajib dalam sehari semalam. Nah, adapun sejarah singkatnya. Pada awal abad ke-17, para pedagang beragama Islam datang ke Sulawesi Selatan, yang kemudian menyebarkan agama Islam. Agama ini berkembang pesat semenjak kedatangan penyebar dan pengembang Islam dari Koto Tengah Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Datuk Sulaiman, Abdul Jawad Datuk Ritiro, dan Abdul Makmur Datuk Ribandang. Ketiganya pertama kali mendarat di Bua Luwu tahun 1603 Masehi. Selanjutnya, mubalik asal Minangkabau itu berhasil mengislamkan Raja Luwu yang bergelar Payung Luru, Lapatiwara Daeng Parebung, juga bergelar Sultan Muhammad Daharuddin. Pengislaman ini terjadi pada tahun 1603 Masehi dan bertepatan 15 Ramadan 1013 Hijriah. Setelah raja memeluk agama Islam, maka para pembesar dan rakyat Luwu mengikutinya. Kepesatan perkembangan agama Islam di Kerajaan Luwu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Datuk Luwu atau Payung Luwu Pati Pasaung Toem Panangi Sultan Abdullah Matinroe Rimalangke yang menggantikan ayahandanya pada awal tahun 1604 Masehi. Pada awal pemerintahan Sultan Abdullah memindahkan ibu kota kerajaan Luwu dari Patimang ke Ware Palopo. Pertimbangan perpindahan ini berdasarkan pada teknis strategis pemerintahan dan pengembangan ajaran agama Islam untuk mendukung perkembangan agama Islam. Maka Khatib Sulaiman yang kemudian bergelar Datuk Ri Patimang berhasil mendirikan sebuah masjid permanen pada tahun 1604 Masehi di tengah kota Palopo, tidak jauh dari istana. Masjid ini sampai kini masih berdiri, disebut Masjid Tua Palopo.
Masjid Tua Palopo tumbuh pada zaman Madya Indonesia yang berfungsi sebagai masjid kerajaan atau masjid istana. Maka dari itu letaknya berada di sebelah barat alun-alun dan masjid merupakan gambaran struktur perkotaan pada awal masa Islam di Indonesia. Adapun renovasinya, sejauh ini telah dilakukan beberapa kali renovasi untuk perbaikan masjid. Renovasi pertama pada tahun 1700 Masehi dengan perbaikan pada lantai, kedua pada tahun 1951 Masehi, mengganti lantai yang lama dengan lantai dari tegel yang didatangkan dari Singapura. Renovasi ketiga pada tahun 1981 untuk memperbaiki seluruh bagian masjid yang rusak. Sedangkan pada renovasi keempat dan kelima dengan menambahkan luas bangunan hingga seperti yang sekarang ini. Lahan masjid ini seluas 1.680 meter persegi. Bentuk arsitektur Masjid Tua Palopo secara keseluruhan menunjukkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang berkulturasi dengan nilai-nilai dari luar, terutama Islam dan Jawa. Meski demikian, bagian inti dari kebudayaan setempat tidak berubah.